Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara membuat paragraf yang baik. Atau kalau kita membuat esai itu terdiri dari beberapa paragraf, bagaimana struktur dari esai itu sehingga bisa dipahami oleh pembaca dengan baik. Nah, ini terutama yang kita bahas di sini adalah penulisan artikel ilmiah atau paragraf ilmiah atau esai yang ilmiah, bukan yang novel kayak gitu-gitu. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah itu, dan kalau dalam bahasa Inggris itu kita sering menggunakan istilah ini, spend. Spend itu artinya menghabiskan, kemudian text itu artinya membutuhkan. Contohnya kita butuh waktu 2 jam, berarti it takes time, berapa menit, 2 jam gitu. Text berarti membutuhkan, spend menghabiskan. Kemudian identify ini juga sering kita gunakan dalam penulisan artikel ilmiah, yang artinya adalah mengidentifikasi. Nah, ini artinya lebih kelihatan akademik dibanding dengan kalau kita menggunakan know. Know kan berarti tahu. Kita hanya tahu. Tahu kan tidak bisa diukur. Maka ini kalau bisa jangan digunakan dalam penulisan artikel ilmiah atau paragraf ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan paragraf yang bagus? Paragraf yang bagus itu adalah suatu paragraf yang hanya terdiri dari satu ide utama. Hanya terdiri dari one main idea, satu ide utama, yang disebut dengan topic sentence. Ide utama ini disebut dengan topic sentence. Ini adalah topiknya. Nah, topic sentence itu apa? Topik atau kalimat utama, topic sentence, kalimat utama maksudnya ya, kalau di Indonesia kan. Kalimat utama itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah topik. Topiknya sendiri itu terdiri dari frase maupun satu kata monofrase. Dan yang kedua adalah controlling idea, yaitu adalah a direction or general word, kata-kata umum, which may be a conclusion, an opinion, or a statement about the topic. Berarti controlling idea ini adalah yang menjelaskan dari topik ini atau membatasi dari topik. Jadi yang pertama adalah topik, keyword atau phrase. Controlling idea itu adalah bisa kesimpulan, bisa opini atau statement tentang topik yang kita tentukan. Nah, mungkin secara definisi agak susah dipahami, kita langsung ke contohnya aja. Apa yang dimaksud dengan topic sentence, kalimat utama? Kalimat utama yang seperti apa yang kita bisa gunakan sebagai kalimat utama dalam satu paragraf? Kita ingat bahwa topic sentence itu terdiri dari topik dan controlling idea. Ini contohnya. Contoh topic sentence atau kalimat utama yang baik yang bisa kita gunakan sebagai kalimat utama dalam paragraf terdiri dari topik dan controlling idea. Dua-duanya harus ada, tidak boleh ada salah satu saja. Nah, sebagai contoh, ini, doing housework can be very boring. Mohon maaf bahasa Inggris saya jelek, tapi nggak apa-apa, saya ini tujuannya untuk belajar buat saya sendiri. Kalau misalkan bermanfaat buat teman-teman yang melihat, ya syukurlah kalau gitu. Nah, saya ulangi lagi bahwa satu contohnya, doing housework can be very boring. Nah, dari satu kalimat ini kita bisa pecah menjadi topik. Topiknya apa? Doing house, berarti melakukan pekerjaan rumah. Controlling idea can be very boring. Jadi mengerjakan pekerjaan rumah dapat menjadi sangat membosankan. Nah, ini kita bisa jadikan paragraf. Kenapa? Karena terdiri dari topik dan controlling idea. Nah, ini adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana kalimat-kalimat selanjutnya yang mendukung dari kalimat utama ini? Nah, kalimat penjelasan selanjutnya itu adalah kalimat yang mendukung dari controlling idea. Topiknya jelas ini doing house, jadi melakukan doing housework berarti melakukan pekerjaan rumah. Itu ya sudah, itu topiknya. Kemudian can be very boring, dapat menjadi satu pekerjaan yang sangat membosankan. Nah, membosankan ini kita bisa pecah di kalimat selanjutnya. Kenapa bisa sangat membosankan? Nah, dari sini kita bisa dengan mudah membatasi pikiran kita untuk menuliskan alasan-alasan kenapa melakukan pekerjaan rumah ini sangat membosankan. Sebagai contoh, mungkin
karena tidak keluar rumah, jadi hanya berkutat di dalam rumah, jadi membosankan. Itu pertama. Kedua, kenapa bisa boring ya? Mungkin yang dilakukan itu aja, tidak ada variasi. Itu juga bisa membosankan. Itu kalimat yang kedua, yang setelah kalimat utama. Kalimat ketiganya apa lagi? Membosankan kan dalam rumah, bosan. Kedua, pekerjaannya itu aja. Mungkin yang ketiga, tidak menemui banyak orang. Kalimat ketiga, alasannya kenapa boring. Keempat, mungkin apa lagi yang menunjukkan bosan. Mungkin kerjanya tidak habis-habis. Nah, itu bisa. Nah, dengan adanya controlling idea, kita bisa membuat kalimat penjelas dari kalimat utama ada 4. Kenapa very boring? Kenapa boring? Satu, karena dilakukan di dalam rumah. Jadi pandangannya hanya itu aja. Yang kedua, apa tadi? Pekerjaannya itu aja. Ketiga, tidak selesai. Yang keempat, tidak ketemu banyak orang, jadi membosankan. Nah, itu kan bisa menjadi satu paragraf terdiri dari 4 kalimat penjelas dan 1 kalimat utama 5. Nah, kita udah bisa bikin 5 kalimat dengan menggunakan kalimat utama yang bagus. Nanti kita kasih contoh bagaimana suatu kalimat itu yang susah dijadikan satu kalimat utama dalam paragraf. Nanti kita berikan contoh. Nah, yang kedua, contoh yang dapat kita gunakan sebagai kalimat utama dalam sebuah paragraf ini. Browsing in the library is an exciting and browsing in a library is an exciting experience. Nah, dari sini kita bisa memilih. Berarti topiknya itu apa, controlling idea itu apa. Controlling idea itu cirinya itu bisa dikembangkan ke kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, dari sini yang bisa dikembangkan atau bisa jadikan alasan untuk membuat kalimat selanjutnya adalah yang ini. Berarti controlling idea-nya yang exciting experience. Topiknya apa? Browsing in library. Nah, dari satu kalimat ini berarti nanti kalimat selanjutnya kita harus menjelaskan kenapa browsing dalam perpustakaan itu menghasilkan pengalaman yang exciting, menakjubkan atau menggembirakan. Kenapa? Nah, kita bisa kembangkan ini. Mungkin satu, karena kita ketemu banyak orang, banyak kenalan baru. Kemudian kita bisa berkumpul dengan teman-teman untuk membahas sesuatu rapat atau apa tertentu. Kemudian selanjutnya banyak koleksi buku yang kita butuhkan. Kemudian apalagi ya, karena wifi-nya gratis dan cepat gitu. Nah, itu kan bisa banyak kalimat pendukungnya. Nah, itu adalah contoh topik sentence atau kalimat utama yang bagus dijadikan sebagai paragraf. Nah, kemudian selanjutnya, my trip to the botanical garden taught me a lot. Nah, dari sini yang bisa kita kembangkan adalah taught me a lot. Taught me kan artinya mengajari saya banyak. Nah, banyaknya itu apa? Kalau ini kan topiknya, ini udah nggak bisa diapa-apain karena ini adalah sebagai topiknya. Topiknya ini berarti perjalanan ke kebun botani itu mengajarkan saya banyak hal. Nah, banyak hal itu apa kita jelaskan. Mungkin kita bisa mengetahui jenis-jenis tanaman, kita bisa mengetahui bagaimana cara merawat tanaman, terus kemudian kita bisa menghirup udara segar dan sebagainya. Nah, itu kita bisa jadikan satu paragraf yang kita tidak perlu memikirkan kalimat-kalimat selanjutnya ya dengan sangat susah gitu. Karena kita hanya fokus di mengembangkan kenapa bisa membuat atau bisa, kalau dalam hal ini ya, ini kenapa bisa mengajari kita banyak hal. Banyak halnya itu apa aja, nah kita sebutkan di kalimat selanjutnya sehingga menjadi satu paragraf. Nah, dari tiga contoh ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dengan kalimat utama yang baik yang terdiri dari topik dan controlling idea itu bisa memberikan pikiran kita itu lebih fokus untuk membuat satu paragraf yang terdiri dari satu bahasan aja, jadi pikiran kita tidak kemana-mana dan tidak susah untuk memikirkan kalimat selanjutnya karena sudah terkunci di ini controlling idea-nya. Nah, sebagai contoh lagi, doing well in college requires organization. Doing well in college requires organization. Melakukan dengan baik di kampus membutuhkan organisasi. Topiknya doing well, melakukan hal yang bagus di kampus
membutuhkan organisasi. Wah, ini saya nggak begitu paham ini maksudnya apa ya. Mungkin membutuhkan pengaturan yang bagus untuk melakukan menghasilkan hasil yang bagus di kampus. Mungkin organisasinya apa. Nah, mungkin dijelaskan ini maksudnya apa. Nah, ini siapa yang nulis, yang buat ini yang lebih tahu ini organisasinya apa, organisasi yang dimaksud dengan organisasi ini apa aja. Nah, itu harus dijelaskan, fokusnya di sini. Kenapa dengan menggunakan organisasi yang baik itu bisa menghasilkan hasil yang baik di kampus. Nah, contoh lagi, there are three kinds of love in this world. There are three kinds of love in this world. Nah, kalau yang kalimat-kalimat sebelumnya tadi topiknya di depan, controlling di belakang. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa topiknya itu ada di belakang. Love in this world adalah topik, dan three kinds itu adalah controlling. Kenapa kita bisa tentukan controlling? Lihat, ini ada 3 jenis cinta di dunia. Nah, 3 jenis kan bisa dikembangkan. Satunya apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, ini berarti jelas ini adalah controlling idea. Dimana controlling idea itu membatasi kita atau yang bisa kita kembangkan ke kalimat-kalimat selanjutnya. Sedangkan ini adalah topiknya tentang cinta. Contohnya gimana pengembangannya? Ada 3 jenis cinta di dunia ini. Apa ya? Mungkin kalimat selanjutnya cinta yang apa? Cinta. Mungkin bagi 3 cinta itu ya, kalau laki-laki kan kecintaan kita di dunia itu ada 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Nah, itu kita jelaskan tuh harta itu apa. Kita jelaskan bahwa ada 3 jenis cinta di dunia. Yang pertama adalah cinta harta. Nah, dengan harta kita bisa bla 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 bla. Kemudian harta tahta. Yang kedua adalah cinta terhadap tahta atau jabatan. Seseorang itu selalu mengejar ke jabatan yang tinggi supaya bla 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 bla. Nah, yang ketiga adalah cinta terhadap wanita. Nah, biasanya jika orang sudah memiliki harta yang cukup, jabatan yang tinggi, biasanya dia akan menyalurkan atau apa ya, menginginkan wanita. Misalnya dia punya istri, dia pengen punya istri lagi. Nah, itu adalah contoh untuk mengembangkan kalimat ini. Nah, enak kan? Jadi kita hanya fokus di 3 jenis ini. Nah, kita tidak perlu mikir kemana-mana lagi untuk membuat kalimat selanjutnya dalam paragraf. Kemudian, contoh lagi, trying to buy a house is something bacanya gimana? Frustrating. Trying to buy a house, itu kurang A ya. Kurang A ini. Try to buy a house is sometimes frustrating. Jadi, mencoba untuk membeli sebuah rumah itu kadang-kadang membuat stres. Nah, berarti topiknya itu adalah buy a house dan controlling itu adalah sometimes frustrating ya. Di kalimat selanjutnya itu kita bisa jelaskan kenapa bisa menyebabkan kadang-kadang menjadi frustasi. Nah, kita karang aja, misalkan frustasi karena lanjutnya ya. Kenapa frustrating? Karena apa contohnya? Karena kita harus memilih lokasi yang bagus dengan lingkungan yang bagus, sehingga kita harus benar-benar menentukan rumah yang mau kita tempati. Jangan sampai rumah yang kita tempati itu nantinya itu akan menjadikan kita menyesal. Kita harus memilah-milah. Nah, milah-milah itu menyebabkan frustasi, itu contohnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kenapa frustasi lagi? Karena kadang kalau kita beli rumah itu kita kena ke makelar, itu harganya menjadi bisa 1,5 kali lipatnya atau 150%-nya. Nah, itu kan bisa menjadikan frustasi juga. Kemudian yang ketiga, apalagi yang menjadikan frustasi? Mungkin kalau kita membeli rumah kemudian kita pakai dana hutang, nah itu juga bisa menjadikan frustasi karena kita harus mengangsur tiap bulan dengan harga yang dengan
nilai yang tinggi. Nah, itu menjadikan kita frustasi juga, akhirnya pikiran kita menjadi kacau, buntu, dan stres akhirnya. Nah, karena utang. Nah, itu kita contoh untuk mengembangkan kalimat ini. Nah, bebas sesuai dengan kita warna kita masing-masing. Kemudian lanjut. School board meeting inform parents about the school. School board meeting inform parents about the school. Nah, mana yang kita bisa kembangkan? Yang bisa kita kembangkan menjadi kalimat selanjutnya adalah yang ini. Inform parents about the school. Nah, about the school itu apa aja kita jelaskan. Misalkan tentang bagaimana kondisi labnya, fasilitasnya, kemudian bagaimana biayanya, kemudian bagaimana ekstrakurikulernya dan sebagainya. Nah, itu bisa kembangkan tentang sekolah ini. Sekolahnya itu apa aja yang perlu dijelaskan. Kemudian yang terakhir, enrolling in college can be a surprising experience. Enrolling in college, saya bacanya emang parah nih, susah. Enrolling in college can be a surprising experience. Topiknya ini, kontrolnya ini, karena kita bisa kembangkan kenapa surprising experience, pengalaman yang mengejutkan. Kita bisa jelaskan apa kira-kira yang bisa menyebabkan ini menjadi surprising experience. Nah, itu beberapa contoh yang kalimat yang bagus yang bisa kita jadikan kalimat utama dalam suatu paragraf. Karena dengan kalimat yang bagus ini kita bisa menambahkan kalimat penjelasannya dengan mudah karena kita sudah dibatasi di controlling idea-nya. Nah, sebagai contoh ini adalah satu kalimat yang susah dikembangkan menjadi sebuah paragraf ini. Sebagai contoh, saya punya seekor kucing. Nah, ini gimana kalimat selanjutnya? Apa yang mau dijelaskan coba? Saya punya seekor kucing. Ya udah, mentok sampai di sini. Kucing saya namanya ini, kemudian warna bulunya. Nah, ini itu kan ini kita ngarang-ngarang ini kalimat selanjutnya. Jadi membuat pikiran kita itu lebih susah untuk menuliskan kalimat selanjutnya. Nah, bagaimana supaya ini lebih mudah kita untuk mengembangkannya? Kita tambahkan ini tadi namanya adalah controlling idea. Bisa general word, bisa konklusi, opini, atau statement. Nah, misalkan kita tambahkan ini contohnya. Saya punya seekor kucing yang cantik. Nah, itu bisa. Atau ini berarti kalau saya punya seekor kucing yang cantik berarti topiknya adalah seekor kucing dan kontrolnya cantik. Nah, kita jelaskan kenapa cantik. Kucing itu memiliki bulu yang sangat indah. Warnanya, bulunya adalah bla 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 bla. Kemudian matanya bla 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 bla. Nah, itu dan sebagainya. Nah, kita bisa menjelaskan cantiknya itu di mana. Nah, ini bisa menjadikan controlling idea. Nah, kemudian kalau ini juga susah, ini kita jadikan ke sebuah paragraf ini. Tiap hari saya ke sekolah naik bis. Nah, terus apa yang mau dijelaskan coba? Tiap hari saya ke sekolah naik bis. Bis yang saya gunakan adalah bis ini. Kemudian warnanya ini. Jadwalnya ini. Nah, itu kan nggak jelas tuh kemana-mana penjelasan kita. Nah, lebih enak itu kalau kita tambahkan controlling idea-nya. Jadi, ini. Pergi ke sekolah naik bis tiap hari sangat menyenangkan. Nah, berarti menyenangkannya adalah kita bisa gunakan sebagai controlling idea-nya. Kalimat selanjutnya, nah kenapa menyenangkan? Pertama, karena kita bisa banyak ketemu teman baru di bis. Yang kedua, kita bisa menghemat uang karena dengan menggunakan bis kita tidak pengen kemana-mana gitu misalkan. Kalau pakai motor kan pengen main-main kemana-mana. Apalagi kita bisa membaca buku di dalam bis. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke dalam kategori menyenangkannya. Nah, dengan demikian, dengan tambahan controlling idea itu bisa kita bisa memikirkan yang lebih mudah untuk menentukan kalimat-kalimat selanjutnya dalam sebuah paragraf setelah kita menentukan kalimat utama ini. Ini itu adalah tentang kalimat utama atau tadi apa namanya? Topic sentence, kalimat utama. Oke, sekarang kita lanjut yang tentang cause and effect development. Nah, ini kita gunakan untuk menulis kalimat yang menjelaskan tentang sebab akibat. Nah, contohnya ini. Yang pertama,
In some areas, water level will fall. In some areas, water level will fall. Di beberapa area, ketinggian air akan turun. Kemudian, kita mau menjelaskan apa akibatnya gitu ya. Berarti, as a result, this area will no longer be able to support industry. As a result, this area will no longer be able to support industry. Sebagai akibatnya, area ini akan tidak mampu lagi untuk mendukung dari industri. Nah, ini ada beberapa kata yang kita bisa gunakan. Bisa as a result, bisa consequently. Consequently, this area will no longer bla 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 bla. Therefore juga bisa. Therefore, this area, because of this, karena hal ini, kayak ini bisa banyak macam ini kata kuncinya. Hence, dengan demikian, nah itu bisa kita gunakan juga. Kemudian dalam penulisan academic writing atau esai yang ilmiah, kita usahakan hindari kata-kata ini ya, so. Kita ganti therefore. Ini contohnya. In some areas water level will fall, so this area will no longer be able to support industry. Ini sama dengan ini ya. Cuma ini pakai so. Ini kita ganti karena tidak baku dalam penulisan ilmiah atau dalam penulisan esai. Kita ganti therefore. In some areas water level will fall, therefore this area will no longer be able to support industry. Contoh lagi, some areas will no longer be able to support industry because water level will have fallen in this area. Kalau kita pakai sebagai akibat because ya, some areas will no longer be able to support industry because water level will have fallen in this area. Karena ketinggian air, apa hujan ya mungkin ya Kak, maksudnya hujan ya. Hujan will have fallen akan menurun pada area ini. Oke, cara selanjutnya untuk menyebutkan sebab akibat seperti ini. The rise in temperature will, nah ini ada beberapa contoh ya, banyak contoh. Berarti ini artinya peningkatan temperatur akan titik-titik sehingga pola agricultural pattern will change. The rise in temperature will bla 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 bla. So, yang mengakibatkan agricultural patterns will change. Menyebabkan pola dari pertanian itu berubah. Maksudnya ya mungkin waktu tanamnya, waktu panennya itu berubah. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Kita bisa gunakan beberapa cara seperti ini. The rise in temperature will happen so fast that agriculture pattern will change. The rise in temperature will happen so fast that agricultural pattern will change. Nah, cara pertama. Peningkatan temperatur akan terjadi sangat cepat. That sehingga ini berubah. Atau the rise in temperature will dry out so much land. The rise in temperature will dry out so much land that bla 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 bla. Atau the rise in temperature will destroy so many crops that akan menghancurkan banyak tanaman-tanaman sehingga pola dari pertanian berubah. The rise in temperature will cause terrible damage that, atau cause extended drought kekeringan that apa, cause severe heat wave that, dan sebagainya. Oke, sekarang kita pakai yang since, because of, the fact that, due to the fact that. Nah, ini cara yang lain juga, tipe yang lain. Contoh yang since rainfall pattern will change, water supplies will diminish. Because the rainfall pattern will change, water supplies will diminish. Because of the fact that rainfall patterns will change, water supplies will diminish. Karena fakta bahwa pola hujan akan berubah, maka suplai air akan hilang atau berkurang. Due to the fact that juga sama ya. Kita juga bisa pakai because of. Nah, bedanya yang ini since, because of the fact that, due to the fact that, itu kalau ini berupa kalimat, kalau ini berupa frase ya. Kalau pakai because of berarti frase, due to juga frase, as a result of frase. Kalau ada of-nya ini berarti harus frase. Contohnya ini kan frase ini, increase heat. Because of the increase heat, agricultural pattern will change. Due to the increased heat, agricultural pattern will change.
As a result of the increased heat, agricultural pattern will change. In view of the increased heat, agricultural pattern will change. Lanjut, nah ini contoh yang cause and effect. Change in water level will cause change in living pattern. Ini lebih enak ya kayaknya dibaca. Change in water level will cause change in living pattern. Perubahan curah hujan akan mengakibatkan perubahan dalam pola hidup. Change in water level will result in, will be the reason for, will be responsible for, will be contribute to, will lead to, will drive change, nah sebagainya. Ini kata-kata variasi. Jadi kalau kita punya beberapa catatan ini, kita bisa membuat kalimat yang tidak itu aja ya caranya. Kita bisa bervariasi supaya pembaca tidak bosan juga melihat kalimat kita. Cara yang lainnya, the restriction in living pattern result from, be result of, be consequence of, be due to of, follow from. Nah ini. Atau kalau ini, water level will change leading to, causing, contributing to, result in. Ini ada macam-macam, saya juga tidak hafal. Nah kalau tidak hafal ya, kalau kita butuh kalimat ya kita buka catatan kita lagi. Living pattern will change resulting from, following from, change in water level, dan sebagainya. Nah itu membuat kalimat tadi ya, kita ada belajar membuat paragraf, kemudian membuat kalimat sebab akibat. Nah sekarang kita bahas tentang bagaimana cara menginterpretasi data. Bagaimana cara kita menjelaskan sebuah data, baik data tabel, data kurva, gambar, dan sebagainya. Nah, cara kalimatnya seperti ini contohnya. As can be seen from the chart, as can be seen from the diagram, from table, from graph. Cara lainnya, according to table 1, atau as shown in table 1, dan sebagainya. That, according to table 1, that, it can be seen from the chart that, it can be seen from diagram, it can be seen. Berarti kata kuncinya as can be seen from the chart, as can be seen, atau according to, atau as shown in table, atau it can be seen from the diagram, table, dan sebagainya. Nah ini kalau kita berbicara tentang gambar, it can be seen from the picture that, atau figure that. Nah, bagaimana dengan kurva? Nah, kurva kan ada variasi, bisa menurun, bisa stabil, bisa menanjak. Nah, bagaimana kata-kata yang kita gunakan? Nah, ini contohnya ada banyak ya, bisa buat referensi. There was a very, ada sangat peningkatan, fluktuasi, decrease, decline, reduction, fall, drop. Nah, kata-kata sebelumnya ini supaya lebih cantik, kita bisa menambahkan seperti ini. There was a very minimal apa ya? Minimal reduction mungkin ya kalau ini. Slight fluctuation juga bisa. Small rise, small drop. Atau slow, gradual itu berarti dia sedikit-sedikit ya. Gradual decline atau gradual increase. Steady berarti dia konstan. Steady apa ya? Steady konstan pokoknya. Large fluctuation, large reduction, large drop. Nah ini dramatic, steep, sharp. Ini itu untuk yang tajam. Dramatic decline atau dramatic fall, dramatic rise, steep reduction. Nah, yang tajam, penurunan yang tajam. Sharp itu tajam juga ya, bedanya apa itu sama sharp? Sharp fluctuation atau nggak tahu lah. Ya ini rapid dan sudden itu berarti cepat. Rapid. There was very rapid decline atau reduction, sudden, dan sebagainya lah. Itu untuk menambahkan atau untuk menjelaskan suatu kurva itu gimana, meningkatnya gimana, tajam atau tidak, atau menurunnya gimana, atau drop, turun tiba-tiba. Nah
Ini contoh yang salah, yang lebay ini. Drop dramatically. Itu kita jangan gunakan karena ini sudah drop turun dramatically. Itu secara turun, secara dramatis. Nah, itu lebay. Nah, kalau mau pakai drop ya dramatic fall atau drop tuh, dramatic fall itu sama dengan drop ya. Dramatic itu, dramatic fall itu drop sama. Ini meskipun gramatiknya oke, tapi ini jangan gunakan terlalu lebay. Drop dramatically itu tidak disarankan dalam penulisan ilmiah. Dramatic fall itu drop, kemudian gradual teratur, bisa naik bisa turun, steady tetap konstan, mark signifikan kentara nyata. Kemudian ini apa ya, regarding in relation to bla bla compared with data. Oh, ini untuk menyebutkan dibandingkan dengan hal itu, twice as high as, apa ini, nggak paham saya. In relation to twice as high as bla 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 bla. Regarding twice, three times as high as, twice as large as, twice as many as. Ya, untuk menjelaskan pengalinya dari sebelumnya kali ya. Tahu lah. Cara yang lain, half of double triple that, half of that, double that, triple that, double the percentage. Jadi bla 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 dapat menyebabkan peningkatan 2 kali lipatnya. Itu berarti contohnya double the number of apa gitu ya, triple the number of apa, atau half the number, half the percentage. Nah, itu contoh untuk menyatakan bahwa itu bisa mendobelkan atau meningkatkan, melipat gandakan sesuatu tertentu. Ini untuk kurva atau grafik. Nah, grafik kan biasanya ada trennya turun atau naik. Nah, kita bisa gunakan an upward atau downward trend. Nah, kalau kurva itu kita bisa menjelaskan bentuknya itu apa, convex, concave, cekung, cembung, top, bottom, slope, miring, peak, atau plateau yang ini, naik kemudian datar, plateau. Nah, although the information contained in the diagram etc. is memory clear, it is usually requires some written comment. Although the information contained in a diagram etc. is memory clear, it usually requires some written comment. Jadi meskipun kita dihadapkan pada sebuah gambar yang jelas, itu kita tetap, kalau dalam esai, menulis esai, kita harus tetap menjelaskan gambar itu. Nah, ini tadi kita ada bicara paragraf, kalimat, paragraf, kemudian sebab akibat sudah, cara menginterpretasi data, kemudian cara menginterpretasi data juga udah, kemudian yang ini kita bagaimana cara kita membuat kalimat kesimpulan. Kata kuncinya ini in short, kalau mau merangkum, kalau ini mau menyimpulkan, kalau mau merampung, in short, in a word, in brief, to sum up. Kalau concluding atau memberikan kesimpulan, in conclusion, on the whole, altogether, in all. Kalimatnya seperti ini contohnya. It is generally accepted that bla 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 bla, atau it is generally argued bla bla bla. It is generally believed that. Nah, ini contohnya. Kemudian ini juga bisa ganti widely. It is widely accepted that bla 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 bla. Ini cara keduanya. Therefore, it can be concluded that, it can be deduced that, it can be inferred that, atau it may be concluded. Therefore, thus it can be concluded that, on this basis it can be concluded that, given this it can be concluded that. Nah, itu cara membuat kesimpulan. Nah, bagaimana cara membuat kalimat dari menyimpulkan dari sebuah gambar atau tabel dan sebagainya. Ini contohnya. From table 1 it can be seen that, from table 1 it can concluded that, it can sound that, it can estimated that, it can calculated that, it can inferred that, atau it may juga bisa. From the figures it may seem that, it may concluded that, it may sound that,
get my estimated date, dan sebagainya. Yang keempat caranya, finally atau in conclusion we can atau we might say that, finally it might say that bla 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 bla. Nah, ini cara menulis sebuah argumen atau penjelasan ya dari kalimat kita. Nah, kalau kita membuat suatu klaim, misalkan kita memberikan suatu opini, judgment, point of view, kan kita menulis sesuatu itu tujuannya ingin pembaca mempercayai itu sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itu kita harus menyediakan support dari klaim ini. Alasannya yang kuat supaya pembaca mengakui kebenaran dari klaim kita. Jadi kalau kita mau nulis sebuah opini, nah kita harus menyediakan supportnya itu sebagus-bagusnya atau selengkap-lengkapnya, sekuat-kuatnya supaya pembaca itu mengakui atau mempercayai kita. Kan menulis itu kan kita berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, caranya dengan furthermore, besides, in addition, moreover. Contoh, motorcycle are preferable to cars because they use less petrol. Furthermore, they cause little air pollution. Motorcycle are preferable to cars because they use less petrol. Furthermore, they cause little air pollution. Nah, contohnya pakai furthermore untuk mendukung dari opini kita. Ini kalimat utamanya, ini kalimat pendukungnya. Nah, kesimpulannya dari apa yang kita pelajari, kalau kita membuat satu paragraf, itu jangan lupa bahwa kita harus memiliki satu kalimat utama supaya kita tidak susah untuk memikirkan kalimat selanjutnya. Satu paragraf didahului dengan kalimat utama, di mana kalimat utama itu terdiri dari topic sentence dan controlling idea. Nah, seperti yang awal tadi, harus ada dua ini, sehingga yang kita kembangkan di kalimat selanjutnya itu adalah menjelaskan dari controlling idea yang kita sebutkan di kalimat utama. Nah, setelah ini sudah kita bisa tambahkan konklusi untuk menguatkan kembali apa yang ingin kita sampaikan ke pembaca. Ini kalau satu paragraf. Bagaimana kalau beberapa paragraf atau essay? Nah, kita menjelaskan dulu di introduction-nya, kemudian kita memberikan opini di akhirnya. Kemudian di paragraf selanjutnya itu adalah kita menjelaskan alasan yang menguatkan dari statement kita di introduction-nya. Nah, itu saya kira cukup dari saya, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada bermanfaat juga tidak apa-apa, mohon maaf. Yang penting ini bermanfaat untuk diri saya sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.